Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikitapela. Nah, dalam video ini kita akan membahas FR dari formasi guru fisika SMA. Jadi ini lebih spesifik ya teman-teman, yaitu untuk guru fisika SMA. Nah, ini saya dapatkan dari teman kita yang sudah melakukan ujian SKB pada tanggal 6 September kemarin. Jadi ini udah kemarin lusa ya teman-teman, tapi mungkin soal yang akan keluar nanti kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada teman kita mengatakan bahwa ada 80 soal. Nah, kenapa kok 80 soal? Karena kan di dalam fisika itu ada beberapa soal yang hitungan. Jadi jumlah soalnya berbeda dengan mapel yang lain. Nah, dari 80 soal tersebut, 32-nya adalah pedagogik dan sisanya fisika. Jadi di sini pedagogiknya lebih sedikit ya dibandingkan mapel fisikanya. Nah, untuk FR pedagogiknya kurang lebih sama dengan FR-FR yang ada ya. Jadi hampir sama dengan FR-FR yang sudah keluar kemarin-kemarin ya teman-teman. Kemarin ada yang enggak ada contohnya di FR, yang tidak ada di FR yaitu tentang kasus, terus pilihannya adalah motivation feedback atau strategi feedback. Jadi ini tentang pemberian feedback atau umpan balik. Mungkin nanti disediakan kasus, terus kita sebagai guru, umpan balik seperti apa yang akan kita berikan kepada siswa tersebut. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke fisikanya. Yang pertama yaitu gerak peluru. Berapa jarak maksimum dan berapa waktu yang dibutuhkan? Ada dua soal ini mungkin maksudnya. Nah, untuk menghitung jarak maksimum itu teman-teman bisa menggunakan Xmax, di mana rumusnya Xmax sudah tahu sendiri ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada waktu yang dibutuhkan. Nah, hati-hati, waktu yang dibutuhkan ini biasanya ada dua soal. Jadi, teman-teman harus teliti untuk membaca soalnya. Bisa jadi, ini yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Atau waktu yang dibutuhkan untuk bola tersebut menyentuh tanah kembali. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, ada mesin Carnot, siklus Carnot. Nah, teman-teman harus ingat, siklus Carnot ini materinya tentang suhu ya kalau nggak salah. Terus yang ketiga tentang efek Doppler. Efek Doppler ini kasusnya biasanya ada seperti ambulan yang membunyikan sirine. Terus ambulan tersebut menyalip kita atau kita berpapasan dengan ambulan. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada massa jenis. 50% benda tercelup air, berapakah massa jenisnya? Nah, ini masuk pada materi Archimedes, yaitu fluida statis. Nanti disuruh mencari berapakah massa jenis dari benda tersebut. Terus yang keenam ada mikrometer sekrup. Ini materinya pengukuran untuk mengukur panjang. Mungkin bisa saja fungsi mikrometer sekrup untuk mengukur apa, atau kita diminta untuk membaca skala dari mikrometer sekrup tersebut. Terus yang ke nomor 7 itu ada menghitung gaya kolom. Ini materinya listrik statis. Bagaimana cara menghitung gaya kolom? Nah, cara menghitungnya, teman-teman, kita lihat ada berapa partikel atau ada berapa benda yang bermuatan. Misalkan hanya ada 2 benda atau ada 3 benda. Penting kita lihat, yang penting teman-teman sudah tahu rumusnya gaya kolom ya. Ini tentang listrik statis. Yang selanjutnya, grafik hubungan antara tekanan dan volume. Nah, nanti ini hubungannya sama hukum termodinamika ya, sepertinya. Terus ada es membeku. Apa yang terjadi? Energi kinetiknya berkurang atau ini tentang teori kinetik gas. Hubungannya sama suhu. Ketika suhunya rendah, bagaimana pergerakan partikelnya? Terus kalau suhunya tinggi, bagaimana pergerakan partikelnya? Karena energi kinetik ini berhubungan dengan gerak partikelnya. Yang nomor 10, hubungan medan magnet dan sinar alfa, beta, gamma. Jika sinar melewati medan magnet, apa yang terjadi? Nah, ini materinya tentang kemagnetan. Yang selanjutnya ada hubungan medan magnet dan induksi magnet dan arahnya. Ini juga masih tentang kemagnetan ya teman-teman. Nah, untuk yang video kali ini kita hanya membacakan FR dari teman kita yang sudah melakukan tes SKB ya. Untuk video selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang soal-soal fisikanya. Nah, lanjut ke yang ke-12 yaitu rangkaian seri paralel. Disajikan gambar jika saklar ditutup apa yang akan terjadi. Nah, teman-teman harus tahu, misalkan ada 3 lampu yang dipasang secara seri. Nah, ketika saklarnya itu ditutup, apa yang terjadi gitu. Kalau dia dibuat
rangkaian paralel nanti seperti apa gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya, benda dilemparkan ke atas dan akan menumbuk batang besi dengan panjang 60 cm. Berapa kali tumbukan yang dibutuhkan supaya besi masuk ke dalam tanah? Nah, ini hubungannya materinya tumbukan itu biasanya pada impuls dan momentum. Yang ke-14, pegas. Membandingkan osilasi yang terjadi antara pegas yang digantung dengan yang di bidang miring. Nah, ini teman-teman juga harus bisa menganalisis bagaimana osilasi pegas pada bidang miring dan pegas yang digantung. Yang nomor 15, perbandingan energi kinetik rotasi batang yang panjangnya L sama 3/4 L, diputar di ujung sama yang diputar di 3/4-nya. Nah, ini hubungannya sama momen inersia ya teman-teman, karena momen inersia ini memiliki koefisien, berbeda bentuk bendanya maka berbeda koefisien momen inersianya. Misalkan antara batang yang diputar di ujungnya sama batang yang diputar di tengah-tengahnya itu mesti berbeda. Yang nomor 16, kalau misal satelit mengelilingi bumi dan hanya dipengaruhi oleh Fs atau gaya sentripetal, apa yang terjadi ketika satelit berpindah dari posisi A ke posisi B? Nah, ini hubungannya ini masuk ke hukum Newton tentang gravitasi ya, teman-teman. Terus yang terakhir, di sini ada menghitung energi kinetik benda yang mempunyai massa diam m0 dengan kecepatan 0,9 cahaya. Ini materinya tentang relativitas Einstein. Gitu ya, teman-teman. Oh, masih ada yang terakhir, yaitu menghitung induktansi berapa Henry. Ini mungkin rangkaian listrik yang RLC itu ya teman-teman, menghitung induktansi. Nah, inilah beberapa soal fisika yang keluar dari teman-teman kita yang sudah mengikuti tes SKB kemarin. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan mempelajari materinya. Semoga nanti ketika tes teman-teman bisa mengerjakan semua soalnya. Nah, sekian video yang kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.